Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar untuk waktu. Ya, mari Bapak Ibu, saya pada pagi hari ini mau mengajak kita untuk ya melanjutkan sekali lagi melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita di minggu yang lalu. Ya, Eh, sebelumnya saya mau ajak kita baca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab Yudas. Sebenarnya ini kitab Yudas pasal satu, cuman satu pasal di situ, ayat satu bagian B sebenarnya. Kepada mereka yang terpanggil dan dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang diberikan pada kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk sama-sama datang kepada Tuhan dan belajar firman. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita belajar mengenai kehidupan Kristen yang saya sebut beberapa kali sebagai kehidupan yang melekat kepada apa yang disebut sebagai kebenaran. Kalau Allah beranugerah di dalam Bapak Ibu dan saya, Dia beranugerah melalui firman. Dan sekali lagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu dan saya melihat bahwa ya gereja adalah entitas yang mulia. Gereja secara personal, gereja secara komunal, gereja secara institusional bagi saya adalah sebuah entitas yang mulia. Dia mulia bukan karena pertama-tama dia mulia pada dirinya, tetapi karena Allah yang mulia itu menjadikan Bapak, Ibu, dan saya sebagai miliknya. Dan untuk mencapai seluruh proses itu, menjadikan kita sebagai entitas mulia, sebagai miliknya, Allah itu memakai firman. Tentu saja Kristus di sana, tapi firman yang memberitakan Kristus dan lain-lain itu juga ada di sana. Nah, saya mau mulai dengan mengingatkan kita mengenai teks yang baru saja uh, Bapak, Ibu, dan saya baca tadi. Yudas pasal 1 ayat 1b itu mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa gereja atau penerima surat dalam hal ini gereja adalah mereka yang terpanggil. Terpanggil atau bisa diterjemahkan dipanggil. Ini kan berarti mereka pasif ya sebenarnya. Jadi yang berinisiatif aktif untuk memanggil gereja, membawa mereka untuk menjadi miliknya, itu adalah Allah. Memang kalau Bapak Ibu dan saya ada di dalam konteks katakanlah sebuah KKR, kemudian hamba Tuhan panggil Bapak Ibu dan saya, siapa mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibulah yang maju dan kemudian meresponi panggilan itu. Tetapi kita tidak bisa merespon apa-apa kalau tidak dimulai dari panggilan atau Allah yang memanggil. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya ini bicara mengenai realitas yang kelihatan dan kita bisa sebut juga sebagai realitas yang tidak kelihatan. Pada apa yang saya sebut sebagai realitas yang kelihatan, kalau kita lihat di dalam gambaran mengenai fenomena gunung es itu kira-kira sedemikian. Eh, kan dimensi yang kelihatan inilah waktu KKR Bapak Ibu dan saya maju. Kita yang maju ke depan pada dimensi yang kelihatan. Tetapi Bapak Ibu dan saya tidak bisa maju meresponi panggilan Tuhan pada dimensi yang tidak kelihatan itu karena kalau pada dimensi yang tidak kelihatan Tuhan tidak melahirbarukan kita, memberikan pengertian dan mendorong kita. Sehingga saya percaya bahwa ketika dikatakan kita dipanggil, ya itu sepenuhnya anugerah Tuhan, itu adalah sepenuhnya tindakan Tuhan pada dimensi yang tidak kelihatan, melahirbarukan Bapak Ibu dan saya, memberi pengertian, kemudian uh, menarik kita untuk datang kepada Dia. Maka gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi juga dikatakan bahwa gereja adalah mereka yang dikasihi. Bapak Ibu dan saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kata dikasihi oleh Allah ini saya kira berkaitan erat atau dapat dipahami juga dari sudut pandang teologi Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai 5 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat sorgawi di dalam sorga. Kita masih di bumi, tetapi berkat sorgawi itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Itu adalah sebuah kepastian. Jadi ada kepastian untuk menikmati berkat-berkat sorgawi di dalam sorga nantinya. Itu sudah merupakan kepastian. Kenapa? Ayat 4, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah, Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih dan dipanggil karena sejak kekekalan Allah sudah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Saya garis bawahi kata dikasihi sejak kekekalan. Kekal berarti tidak pernah tidak ada. Kekal berarti selalu ada.
Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu dan saya dikasihi sejak kekekalan, berarti Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah tidak ada, kasih yang selalu ada. Dan inilah penghiburan Bapak Ibu dan saya. Di dalam suka, di dalam duka, Allah mengasihi kita. Bahkan sebelum Bapak Ibu dan saya mengasihi Dia, Dia sudah mengasihi kita. Sebab itu Dia memilih sejak kekekalan. Ini pengharapan Bapak Ibu dan saya. Tidak ada waktu di mana Allah kita itu tidak pernah mengasihi Bapak Ibu dan saya berdasarkan apa yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi ayat 5 kemudian mengatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula dan seterusnya. Dia memilih kita berdasarkan kasih. Jadi di dalam kekekalan dia sudah mengasihi Bapak Ibu dan saya, sehingga tadi saya bilang ada pengharapan bagi kita. Lalu kemudian di dalam sejarah dia memanggil kita. Jadi panggilan yang di poin A tadi itu adalah panggilan yang dilakukan oleh Allah di dalam sejarah supaya Bapak Ibu dan saya datang kepada Dia. Nah, Allah memanggil dengan firman, Bapak Ibu. Allah panggil dengan firman. Mengapa kita melekat pada firman? Karena gereja punya hidup baru itu dimulai ketika Allah memanggil dia dengan firman. Allah menggerakkan dia untuk merespon. Kemudian kalau dipanggil itu Bapak Ibu di dalam konteks Alkitab dipanggil berarti bukan dipanggil untuk menjauh, namanya dipanggil berarti dipanggil untuk mendekat. Tetapi untuk mendekat pada Tuhan, Mazmur 91 mengindikasikan bahwa tidak ada orang yang dekat dari Tuhan kalau dia tidak jalan di dalam kebenaran sesuai dengan firman. Tuhan panggil kita yang tadinya jauh, berjalan makin lama makin jauh dari Tuhan, sekarang berbalik, mengalami pertobatan, berjalan makin lama makin dekat dengan Tuhan. Salah satu indikasi Bapak Ibu dan saya berjalan makin dekat kepada Tuhan adalah Bapak Ibu dan saya berjalan di dalam kebenaran. Lagi-lagi, kalau dipanggil, dipanggil dengan firman. Kalau dikasihi, berarti dia ingin dekat dengan kita. Dia panggil kita untuk makin dekat dengan dia. Tapi kalau dia panggil kita makin dekat bukan hanya dengan firman, tetapi dia beri firman untuk menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kemudian dikatakan kita juga atau gereja itu juga dipelihara. Dipelihara ini satu kata yang aktif. Allah memelihara kita untuk keselamatan. Maka dia bilang itu sebuah kepastian. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga tadi. Tetapi dia memelihara kita atau kita dipelihara oleh dia itu tidak berarti bahwa kita sama sekali pasif karena ada perintah dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 untuk mengerjakan keselamatan. Jadi dia memelihara kita, dia aktif dengan menggerakkan hati kita, mendorong kita, memampukan kita berdasarkan firman untuk mempermuliakan Kristus, kata kitab Yudas tadi. Jadi kita aktif mengerjakan keselamatan kita, berarti Allah sudah beri keselamatan. Sekarang Bapak Ibu dan saya punya tugas untuk berjuang hidup di dalam keselamatan itu. Supaya Bapak Ibu dan saya bisa berjuang tetap hidup dalam keselamatan, ya Allah mendorong kita pakai firman. Roh Kudus memampukan kita setelah dia beri Bapak Ibu dan saya firman, supaya kita bisa mengerti bagaimana seharusnya jalan di dalam dunia yang gelap dan yang sulit ini. Tujuannya adalah Bapak Ibu dan saya mempermuliakan Kristus, tetapi tidak ada orang bisa mempermuliakan Kristus tanpa apa yang disebut sebagai kebenaran atau tanpa firman. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa seluruh dimensi hidup kita, mulai dari pertama kali Allah panggil kita untuk menikmati hidup sebagai gereja, sampai dengan akhir hidup kita, di mana kita datang kepada Allah dan menikmati berkat surgawi yang kekal yang Dia sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Dari mula sampai akhir, semuanya melekat pada firman dan melekat pada kebenaran. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saya bisa bilang bahwa gereja adalah entitas yang mulia, personal, komunal, institusional bahkan adalah sebuah entitas yang mulia. Mulia karena bukan karena dari dirinya dia mulia di dalam tanda petik, tetapi karena dia melekat pada Allah yang mulia dan kebenaran Allah yang mulia itu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya melekat pada kebenaran, berjalan di atas kebenaran, kadang-kadang menderita. Tetapi penderitaan itu juga bisa menjadi kemuliaan orang percaya jika mereka menderita karena kebenaran. Ini yang membuat Bapak Ibu dan saya kira punya sekali lagi punya pengharapan dan penghiburan. Hidup orang percaya atau orang gereja itu berasal dari kebenaran karena mereka dilahirkan oleh Allah dengan firman. Yakobus pasal 1 ayat 18 minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya pelajari itu. Dan setelah kita dilahir barukan, kita hidup kita dipimpin dengan firman. Lalu kemudian kita punya hidup yang dipimpin oleh firman adalah hidup yang harus memuliakan Kristus yang mulia berdasarkan firman atau berdasarkan kebenaran. Artinya, ketika gereja memutuskan untuk melepaskan diri dari kebenaran firman, dia sementara menyangkali naturnya yang dicipta dari firman dan menodai kemuliaannya. Jadi
memutuskan untuk melawan firman atau melepaskan diri dari firman adalah tindakan yang sangat fatal karena kita menyangkali natur sebagai ciptaan yang dicipta Allah dengan firman dan kemudian menodai kemuliaan yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saya juga pada bagian ini harus sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada gereja yang dapat memuliakan Tuhan. Gereja secara personal, komunal, institusional, mereka tidak bisa memuliakan Tuhan kalau mereka tidak hidup di luar firman. Itu kenapa minggu yang lalu ada pertanyaan, apakah bisa gereja itu tidak belajar firman, tidak belajar doktrin yang benar yang ditarik dari firman? Tidak bisa, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dan saya tidak dapat memuliakan Kristus tanpa mempelajari firman dengan benar dan kemudian menghidupinya. Tanpa memahami doktrin atau asas-asas pokok, kata penulis Ibrani, yang sesuai atau diturunkan dari firman. Mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya sudah tidak punya pilihan yang lain. Tetapi Bapak Ibu, saya kasih satu gambaran. Karena kita dicipta oleh Allah dengan firman, dipimpin oleh Allah dengan firman, dan kita dicipta untuk melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Allah di dalam kebenaran. Bapak Ibu dan saya melalui hidup di dalam firman, Bapak Ibu dan saya sementara menegaskan bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang namanya milik Tuhan itu harus dijaga. Saya mau masuk kepada poin berikut dan ini singkat karena minggu yang lalu inilah yang Bapak Ibu dan saya lihat. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu dan saya harus dijaga karena itu berarti kita adalah milik Tuhan. Oh, saya satu kali pernah di dalam satu jadi ketua panitia NRIC di GRI Pusat, lalu kemudian biasanya setelah mendekat hari itu Pak Tong akan panggil kami, lalu kemudian sharing, bukan hanya sharing visi tetapi kami berbagi kepada kami apa yang mau dilakukan setelah kami presentasi semua. Lalu kemudian ada pada masa itu beliau bilang, saya mau taruh semacam display barang dari museum di acara itu. Lalu kemudian ada beberapa barang, tapi bagi saya yang cukup menarik bagi kami panitia adalah satu barang museum yang terbuat dari gading itu, seperti bola globe itu sekitar 7 atau 8 lapis gitu. Wah, itu butuh ketelitian yang sangat luar biasa untuk buat bola 8 lapis dan di dalamnya ada sejumlah ukiran yang berbeda. Sehingga kalau kita putar kita akan lihat wah, apa bentuk yang sangat berbeda ya. Itu karya seni yang bagi saya luar biasa, butuh ketelitian, keahlian dan lain-lain lah. Beliau waktu kasih menjelaskan, oh itu menjadi sebuah di antara semua 3 atau 4 benda itu yang paling menarik sehingga semua orang coba untuk lihat. Dan kami menanti kira-kira 15 orang satu-satu lihat gitu. Tapi sampai pada waktu di beliau menjelaskan satu-satu dan terakhir dia tanya, kalian tahu enggak? Coba tebak kira-kira harganya berapa? Setelah di apa di semua tebak, semua salah, lalu pendeta Stephen Tong sebut satu angka yang menurut saya mahal sekali dan saya kira hampir semua panitia merasa itu angka terlalu mahal. Sehingga setelah saat itu disebutkan, Bapak Ibu, angka itu disebutkan, orang sudah enggan pegang barang itu lama-lama. Saya membayangkan, saya ini pendeta, kalau saya dikasih viatikum setiap bulan, saya melayani di GRI seumur hidup juga, kalau sempat jatuh dari tangan saya, suruh ganti, nggak akan selesai hutang saya. Sehingga begitu tiba benda yang saya nantikan itu di tangan saya lihat sebentar, saya pindahkan ke orang di sebelah saya. Kalau seandainya benda itu harus jatuh, biarlah dia jatuh dari tangan orang lain, bukan jatuh dari tangan saya lah. Tetapi ada satu benda yang sangat berharga, itu berusaha untuk orang jaga. Orang enggan untuk memperlakukan dia dengan semena-mena. Itu cuma milik seorang pendeta. Saya mau kasih ingat Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu dan saya adalah milik Allah yang mulia. Kemuliaan ini dimiliki karena kita ditebus dengan darah yang mahal, jauh melampaui harta kekayaan manusia untuk mendapatkannya. Dan kita dicipta dari firman Allah yang mulia. Betapa mulianya kemuliaan yang harus Bapak Ibu dan saya jaga. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan saya memperjuangkan atau menjaga kemuliaan yang Allah anugerahkan itu? Saya pakai satu poin itu, berdiri di atas kebenaran. Kemuliaan gereja, personal, komunal, dan institusional itu dipelihara dengan cara berdiri di atas kebenaran. Saya tidak panjang di poin ini, Bapak Ibu. Minggu yang lalu saya sudah sempat jelaskan saya secara singkat. Berdiri di atas kebenaran berarti Bapak Ibu dan saya menjadi pendengar firman. Alkitab bilang cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar berarti Bapak Ibu dan saya menaklukkan diri kita, menaklukkan emosi kita, keinginan-keinginan kita, hasrat kita, supaya kita bisa mendengar dan mengerti. Jadi ini maksudnya menjadi pendengar firman. Berjuang untuk mendengar firman, melawan keinginan hati yang menghalangi Bapak Ibu dan saya untuk bisa mendengar dan mengerti firman. Segala kondisi yang menghalangi untuk pendengaran dan pengertian itu mesti disingkirkan.
Yang kedua, berdiri di atas kebenaran berarti Bapak Ibu dan saya tidak hanya mendengar dan mengerti, tetapi berusaha untuk memperoleh pemahaman lebih dalam dengan mempelajari atau meneliti firman. Yakobus 1 ayat 25. Ada perintah untuk meneliti firman. Dalam bahasa aslinya itu kata yang dipakai untuk meneliti itu eh, adalah tindakan untuk membungkuk ke cermin dan memperhatikan secara teliti. Lalu kemudian dia bilang melakukan firman. Jadi Bapak Ibu dan saya punya sebagai orang Kristen ada semacam panggilan untuk terus bergumul dengan firman. Mulai dari mendengar, membaca, berusaha memahami, kemudian meneliti makin lama makin dalam, dan kemudian melakukannya. Kemuliaan sebagai milik Tuhan yang diciptakan dengan firman itu hanya bisa dijaga dan dipertahankan dengan firman. Bapak Ibu dan saya tidak bisa melakukannya dengan cara yang lain, apalagi itu adalah cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran firman. Maka tadi saya bilang, tanpa firman Bapak Ibu dan saya bahkan tidak bisa mempermuliakan Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kebenaran adalah fondasi yang paling kokoh atau firman adalah fondasi yang paling kokoh bagi kehidupan Kristen. Mari kita lihat sekali lagi teks yang minggu lalu Bapak Ibu dan saya sudah sempat lihat secara singkat. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya, di atas batu atau di atas karang. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Bapak Ibu, ada kata setiap orang yang mendengar. Dua kali dalam ayat 26 setiap orang yang mendengar. Kalau tadi saya bilang berdiri di atas kebenaran, maka Bapak Ibu kata mendengar di dalam konteks orang Yahudi itu kan bukan hanya sekedar dengar dengan telinga, mendengar bunyi. Tetapi kata mendengar di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ketika digunakan oleh orang Yahudi selalu mengacu kepada dua hal. Pertama, proses mendengar bunyi dan memahami apa yang dibunyikan itu. Sehingga kalau saya mendengar atau saya melihat bagi orang Yahudi, dua proses ini adalah dua proses yang harus ada di dalam belajar, melihat dan mendengar. Jadi bukan hanya sekedar melihat tanpa pengertian, membaca tanpa mengerti, mendengar tapi tanpa mengerti, tetapi melihat dan melihat, membaca untuk menemukan yang namanya pengertian. Maka dia bilang barang siapa mendengar dan mengerti tetapi tidak melakukannya, dia itu membangun rumah di atas fondasi yang rapuh. Ya, saya kira ini mirip dengan apa yang Yakobus katakan. Seringkali orang mendefinisikan dosa sebagai perlawanan kepada kehendak Allah. Tetapi itu kan definisi yang benar, tetapi itu definisi paling sederhana. Semua agama punya. Kekristenan punya satu definisi yang unik. Dalam Yakobus pasal yang keempat, jika orang tahu atau mengerti kebenaran tetapi tidak melakukannya, dia berdosa di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan hanya fondasi yang rapuh, tetapi ketika saudara dan saya tidak menghidupi firman, maka Bapak, Ibu, dan saya hidup di dalam dosa. Maka mendengar, memahami, dan melakukan firman adalah fondasi yang kokoh bagi kehidupan Kristen. Kenapa saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan paling tidak 3 sampai 4 poin terkait hal ini. Orang yang mendengar, melakukan, dan melakukan firman, memahami dan melakukan firman adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Bukan hanya mengikuti firman, tetapi kalau terus-menerus dilakukan, kebenaran yang Bapak Ibu dan saya terus pelajari, dan kebenaran yang terus Bapak, Ibu, dan saya jalankan atau hidupi itu akan membentuk hati kita. Minggu yang lalu saya sempat kutip Amsal itu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah datang kehidupan atau terpancar kehidupan. Hati dalam konsep orang Yunani itu berarti pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau dibentuk dengan firman, maka akan menghasilkan kehidupan firman yang benar. Maka kita perlu terus mendengar, terus menyelidiki, dan terus melakukan firman. Poin ini saya kutip dari seorang sosiolog namanya Anthony Giddens. Dia bilang kalau kita mau membentuk wawasan dunia atau membentuk cara pikir, ya ada dua cara yang harus terjadi. Yang pertama adalah sosialisasi prinsip yang benar.
Maka Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 itu mengatakan, apa yang kuajarkan kepadamu atau apa yang kusampaikan kepadamu ini harus kamu ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Melakukan itu pada saat engkau duduk, pada saat engkau berdiri, dan seterusnya. Jadi ada dua hal yang diperintahkan di situ. Yang pertama adalah segala sesuatu yang Tuhan ajarkan harus diajarkan secara berulang. Dan apa yang dipelajari secara berulang itu kemudian harus dipraktikkan juga. Dan saya kira ini cocok atau dia berpotongan dengan apa yang disampaikan oleh Anthony Giddens. Dia hanya meneliti manusia dan masyarakatnya, dan dia mengatakan bahwa wawasan dunia masyarakat itu terbentuk melalui apa? Melalui sosialisasi prinsip secara terus-menerus dan regularisasi prinsip di dalam tindakan. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya mau membentuk wawasan dunia Kristen, cara pikir Kristen, ya Bapak Ibu dan saya tidak punya cara yang lain kecuali bergumul dengan kebenaran dalam konteks sosialisasi prinsip itu dan melakukannya di dalam hidup. Kenapa? Karena ini menjadi mempelajari dan melakukan terus-menerus itulah yang menjadi mata air bagi kehidupan Kristen. Cara pikir menentukan siapa kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu berpikir, bagaimana Bapak Ibu bertindak itu menentukan identitas kita. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu, tapi di daerahnya Bapak Ibu, tapi saya di Kupang dulu tukang ikan tuh waktu dia lewat dia teriak ikan, orang panggil dia nggak panggil namanya, orang panggil dia ikan. Dia teriak ikan ikan ya. Kami yang di situ nggak panggil namanya, kami nggak kenal. Dia teriak ikan ikan ya. Kami cuma dari rumah teriak ikan ya. Dia datang meskipun namanya bukan ikan, seolah-olah apa yang dia lakukan itu melekat pada dia. Naif memang yang sedemikian, tetapi Bapak Ibu jangan lupa orang Kristen itu pada orang Kristen melekat apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan. Pertanyaannya di dalam kita menjalankan tugas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di gereja atau di ruang di mana Bapak Ibu berbisnis dan seterusnya, eh, sistem nilai seperti apa yang mengarahkan kehidupan kita? Apakah sistem nilai Kristen atau bukan? Bapak Ibu dan saya mesti sedikit berhati-hati karena sistem nilai Kristen itu kan sistem nilai yang justru hari ini makin lama itu terasa seperti makin terpinggirkan. Ya, salah satu alasannya adalah karena banyak orang Kristen sudah enggan untuk menghidupi sistem nilai Kristen. Tetapi anak-anak kita itu kan setiap hari disosialisasi dengan prinsip-prinsip yang tidak benar. Hmm. Bapak, Ibu, dan saya juga berhadapan dengan prinsip-prinsip yang tidak benar di dalam ruang kerja kita masing-masing. Nah, sekarang sebagai orang Kristen, sistem nilai seperti apa yang terus disosialisasi dan mengarahkan kehidupan kita dalam keseharian? Tetapi berdiri di atas kebenaran, berarti Bapak Ibu dan saya memiliki fondasi yang kokoh, dan itu akan tampak di dalam prinsip yang pertama, yaitu Bapak Ibu dan saya akan hidup dalam kebenaran. Prinsip yang terus kita terima, yang kita sosialisasikan, dan yang terus kita hidupi adalah prinsip-prinsip yang benar, membentuk cara pikir Bapak Ibu dan saya, membentuk yang disebut sebagai Christian virtue. Kemarin saya bilang Christian virtue itu berarti sesuatu yang kadang kita kalau mau lakukan tidak perlu lihat manual book lagi, itu otomatis keluar. Seperti Bapak Ibu sudah terbiasa menyetir ya, nggak harus lagi mikir banyak mana injak duluan, kopling atau gas duluan, rem atau yang mana, itu seperti sesuatu yang otomatis kita kerjakan. Ketika itu Bapak Ibu dan saya sudah, kalau saya pakai bahasa abad pertengahan, virtue-nya atau keutamaan seorang sopir itu sudah kita miliki. Nah sama, keutamaan Kristen itu berarti hal-hal yang baik yang Allah ingin kita kerjakan dan kita saksikan keluar begitu saja dari pikiran dan hati Bapak Ibu dan saya, karena pikiran dan hati kita telah dibentuk dengan firman. Ini artinya hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen mau tidak mau harus bertumbuh di dalam kebenaran. Tidak ada pilihan yang lain. Bukan hanya hidup dalam kebenaran, tetapi bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kalau saya bilang, ya kita memiliki fondasi yang kokoh, salah satu ciri bahwa Bapak Ibu dan saya memiliki fondasi kokoh sebagai orang Kristen adalah Bapak Ibu dan saya bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita lihat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11 sampai 14. Saya baca. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kamu lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, harusnya sudah melayani sebagai pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari perkataan Allah atau dari wahyu Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Bapak Ibu, ayat yang ke-12 itu merupakan keluhan daripada penulis kitab Ibrani. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen sudah lama Kristen, tetapi nggak dewasa-dewasa dan nggak bisa melayani. Harusnya mereka dari sudut waktu
karena sudah lama Kristen, harusnya sudah jadi pengajar, sudah cukup dewasa untuk mengajar. Tetapi kemudian mereka tidak mencapai situasi yang ideal itu. Kenapa? Karena mereka itu lambat untuk mendengar atau tidak peduli terhadap apa yang disebut sebagai kebenaran. Makanya Bapak Ibu lihat di dalam ayat 11, lambat untuk mendengar mengakibatkan apa yang disebut sebagai ketidakdewasaan, situasi tidak ideal. Bapak Ibu jangan lupa bahwa di dalam Alkitab orang yang melayani haruslah orang yang mengerti banyak. Dan orang yang mengerti banyak harus melayani. Orang yang tidak mengerti apa-apa tapi rajin pelayanan itu besar kemungkinan akan merusak pelayanan. Sehingga mau tidak mau, ini kondisi ini harus terjadi. Kalau mau mengajar, kamu harus belajar banyak. Itu yang dituntut dalam ayat 11 dan ayat 12. Dan ketika dikatakan supaya kamu dewasa, kamu butuh makanan keras. Bapak Ibu lihat di dalam ayat 12, makanan keras yang dimaksud adalah asas-asas yang disebut sebagai asas-asas pokok. Sekali lagi saya baca. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Kalau terjemahan baru 2 mengatakan dari perkataan Allah. Terjemahan baru 1 mengatakan dari wahyu Allah. Sehingga dibedakan di situ. Ada dua hal. Makanan keras itu adalah wahyu, firman atau perkataan Allah. Dan asas-asas atau doktrin yang diturunkan dari firman Allah. Ini adalah makanan keras yang harus dimakan, harus dikunyah, harus ditelan oleh siapa? Oleh orang percaya. Supaya mereka bisa masuk di dalam pelayanan. Maka kalau kita lihat dari perspektif itu, kebenaran firman yang Bapak Ibu dan saya dalami, asas-asas doktrin atau pengajaran yang diturunkan daripadanya, adalah kondisi yang mendewasakan Bapak Ibu dan saya, mengarahkan Bapak Ibu dan saya untuk makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh berarti menjadi serupa dengan Kristus, apapun perasaan atau emosi Bapak Ibu dan saya hari ini. Perasaan senang atau tidak senang tidak menentukan kita bertumbuh atau tidak. Kalau anak-anak saya pelayanan mahasiswa di Cikarang dan di Depok, mereka sering pakai istilah merasa kering. Perasaan kering atau perasaan tidak kering itu tidak menentukan kita bertumbuh. Pertumbuhan itu sesuatu yang objektif, bukan semata-mata subjektif. Alat ukurnya jelas, yaitu makin lama makin serupa dengan Kristus. Tetapi bagaimana Kristus dinyatakan di dalam Alkitab itu harus dimengerti, baru Bapak Ibu dan saya bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Ibrani pasal 5 ayat 13-14 mengatakan kebenaran yang mendewasakan dan membedakan dari bayi spiritual. Bayi spiritual lebih suka susu daripada makanan keras. Banyak orang di dalam gereja menggunakan berbagai macam alasan untuk menghindari dua ini. Mempelajari firman dan kemudian mempelajari apa yang disebut sebagai asas-asas pokok yang diturunkan dari firman. Hari ini disebut sebagai doktrin atau dogma. Tetapi kecenderungan ini adalah kecenderungan seorang bayi secara spiritual. Menurut Alkitab. Banyak orang bilang, tapi banyak orang yang mengerti firman dan mengerti doktrin tapi tidak menghidupinya. Betul, kita harus akui itu. Tetapi bagaimana dia mau menghidupi firman kalau dia tidak tahu firman? Bagaimana dia mau hidup sebagai orang Kristen kalau dia tidak mengerti asas-asas pokok sebagai orang Kristen? Itu sesuatu yang mustahil gitu. Kalau R.C. Sproul pakai gambaran ap- uh, untuk api itu hanya bisa menyala kalau ada oksigen. Jadi oksigen adalah kondisi atau prasyarat supaya api ada. Tetapi ketika oksigen ada, tidak selalu api ada. Tetapi itu tidak berarti oksigen tidak perlu. Sama. Bapak Ibu dan saya harus mengerti firman. Bapak Ibu dan saya harus mengerti doktrin yang benar yang sesuai firman. Supaya kita bisa melayani dan mengalami pertumbuhan. Bahwa kemudian ada orang yang tidak melakukannya, ya berarti dia sudah memiliki modal tetapi dia tidak mau memberdayakan itu. Dan ini masalah dia secara spiritual dalam relasi dengan Tuhan. Yang ketiga, kebenaran yang menjadikan orang Kristen sebagai pelayan yang dewasa. Kita pengen orang dewasa supaya dia bisa melayani dengan dewasa. Tidak ada pilihan. Bapak, Ibu, dan saya harus menuntut mereka untuk belajar, dan Bapak, Ibu, dan saya harus menuntut mereka untuk kemudian menggumuli apa yang hari ini tidak disukai oleh banyak orang. Itu Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam satu zaman yang Raffi Sakarias almarhum itu pakai istilah kita ada di dalam zaman di mana orang berpikir dengan perasaan. Ketika kebenaran tidak disukai ditolak. Ketika kebenaran dirasa sulit tidak mau dipelajari. Dan ini menjadi sebuah persoalan. Bapak Ibu dan saya bertumbuh di dalam kebenaran artinya tidak ada kemungkinan untuk bertumbuh di luar kebenaran. Kalau saya pakai kriteria Ibrani 5 ayat 12 ya dua hal ini harus digumuli oleh Bapak Ibu dan saya supaya kita bertumbuh. Yang ketiga, kebenaran memberi kepekaan bagi Bapak Ibu dan saya untuk apa? Untuk kemudian membedakan benar dan salah. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 itu setiap orang Kristen tanpa terkecuali itu tidak boleh menerima begitu saja
Karena ajaran yang benar adalah sebuah tuntutan. Firman yang benar adalah sebuah tuntutan bagi saudara dan saya untuk hidup dan bertumbuh menjadi dewasa, maka kita tidak boleh menerima firman yang salah atau ajaran yang salah. Maka 1 Yohanes 1 ayat 4 saya bacakan bagi Bapak Ibu. 1 Yohanes 1 ayat 4. Sorry, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia dan seterusnya. Jadi ada tuntutan untuk menguji roh, dan kalau Bapak Ibu lihat sekali lagi Ibrani, mari kita lihat salah satu ciri kedewasaan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14, tetapi makanan keras, wahyu dan asas-asas yang diturunkan daripadanya adalah untuk orang dewasa. Cirinya adalah mereka memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Mereka terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Saya pakai satu kata, satu frasa ini yang lagi-lagi digunakan oleh Anthony Giddens. Dia pakai rasa aman ontologis. Rasa aman ontologis itu apa sih? Keyakinan tentang apa yang seharusnya. Kadang-kadang ketika Bapak Ibu sudah sering mendengar sesuatu di gereja, misalnya prinsip-prinsip yang didengar di gereja, terus-menerus disosialisasikan dan itu yang kita hidupi, itu sudah tanpa sadar sudah masuk ke bawah sadar Bapak Ibu dan saya, mempengaruhi pikiran, sehingga ketika seseorang berkhotbah beda dengan yang biasa kita dengar, kita akan langsung dalam hati bilang begini, kok gitu ya? Kayaknya bukan begitu deh. Kenapa Bapak Ibu bisa bilang kok begitu? Kayaknya bukan begitu. Karena yang disebut sebagai prinsip-prinsip yang selama ini disosialisasi, cara hidup yang kita hidupi sesuai dengan prinsip-prinsip itu sudah membentuk yang disebut sebagai rasa aman ontologis. Kita sepertinya sudah tahu apa yang seharusnya. Sehingga begitu yang tidak seharusnya muncul, kita seperti punya sensor untuk membedakannya. Kalau dengan anak saya sering bilang sama dia, Stefani, satu-satunya cara untuk tahu apa yang salah adalah belajar yang benar. Kalau kamu pergi ke sekolah hanya untuk cari-cari salahnya gurumu, kalau kamu pergi ke sekolah minggu hanya untuk cari-cari salahnya guru sekolah minggumu, kamu tidak akan peka terhadap yang benar. Jadi cari-cari kesalahan tidak akan bikin kita peka terhadap yang benar. Tapi kalau kamu terus cari yang benar, begitu yang salah muncul, kamu akan peka. Sama, kadang-kadang di dalam, ya saya punya beberapa jemaat juga yang pengusaha, dia pakai istilah insting bisnis. Insting bisnis itu terbentuk kapan ya? Melalui proses berbisnis dari muda sampai sudah tua. Dia bilang ketika melihat peluang, mungkin mereka yang masih muda tidak mengerti bahwa itu peluang. Tapi rasanya intuisi saya mengatakan bahwa itu sesuatu yang menguntungkan. Ada cuan di sana dan dia bisa bergerak ke sana sebelum yang muda-muda itu pergi. Kenapa? Karena memang itu adalah dunia yang dia geluti. Sama, ketika Bapak Ibu dan saya bergumul dengan kebenaran, intuisi terkait dengan benar dan salah itu akan terbentuk. Maka Bapak Ibu dan saya sayang sekali kalau waktu kita dihabiskan hanya untuk bergumul dengan hal-hal yang bisa kita katakan tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sayang sekali kalau waktu daripada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya itu lebih banyak digunakan untuk apa ya? Bergumul dengan hal-hal yang tidak jelas. Supaya dia peka membedakan benar dan tidak benar, supaya masa depannya baik sesuai dengan firman. Maka firman harus menjadi pelita dan terang bagi jalan, bukan dengan menghafal, tetapi menjadikan itu sebagai bagian daripada kehidupannya dia. Ada semacam kepekaan untuk itu. Dan dengan Bapak Ibu dan saya mendalami kebenaran, ya kepekaan itu ada dengan sendirinya. Sekali lagi saya bacakan Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-14 tadi. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih. Ada indera yang terlatih, semacam intuisi untuk membedakan baik dari yang jahat. Sehingga sekali lagi, saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain. Kecuali bergumul dengan kebenaran sehingga kita ditolong oleh Tuhan membedakan mana benar, mana tidak. Kita dilepaskan dari apa yang disebut sebagai kehidupan yang tidak beres, bahkan dari penyesatan. Yang terakhir yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk pikirkan terkait dengan tema kita adalah dengan berdiri di atas kebenaran. Kebenaran menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan ini menolong kita untuk memiliki hati yang luas. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Dunia ini menginginkan orang-orang yang toleran, orang-orang yang pluralis, orang-orang yang luas hati. Dan sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya menemukan orang Kristen yang luas hati? Nah, saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11.
Orang-orang Yahudi di kota itu, terjemahan baru 2 pakai kata lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu, perhatikan kata orang-orang Yahudi tempat itu lebih terbuka hatinya. Ya. Kata lebih terbuka hatinya, kalau Bapak Ibu pakai terjemahan baru 1, itu lebih baik hatinya. Baik hati, terbuka hati, atau luas hati. Ini adalah orang-orang yang dibutuhkan di dalam dunia ini. Tetapi bagi kekristenan, keluasan hati, kebaikan hati, keterbukaan hati itu dibentuk ketika kita menerima firman dengan rela setelah kita menyelidiki firman. Bapak Ibu, kita tidak bisa memimpikan ada hati yang baik. Kebaikan hati kalau kita tidak pernah bergumul dengan kebenaran. Yang bikin hati orang Kristen lembut dan baik itu kebenaran. Maka saya percaya bahwa kalau ini ya, karena kita punya diberi kepekaan untuk membedakan benar dan salah, berdiri di atas kebenaran, menjadikan Bapak Ibu dan saya orang-orang yang berkomitmen pada kebenaran dan mencintai kebenaran. Maka Tuhan Yesus bilang, pilih aku atau Mamon. Bapak Ibu dan saya harus menjadi orang yang mencintai kebenaran dan berkomitmen pada kebenaran. Kalau kita komit dengan kebenaran, berkomitmen pada kebenaran, cinta pada kebenaran, maka Bapak Ibu dan saya akan rela untuk berpisah dengan siapapun atau apapun demi kebenaran. Ini bikin orang Kristen kadang-kadang terlihat kaku. Kadang-kadang membuat orang Kristen itu terlihat keras. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa bahwa kebenaran itu tidak hanya bikin kita itu punya tulang yang membuat kita berdiri teguh di atas kebenaran. Tetapi kebenaran itu juga ternyata meluaskan hati. Sehingga kita yang berdiri di atas kebenaran itu tidak gampang melukai orang lain. Saya biasa diskusi dengan pemuda, kelihatannya mereka cukup berani untuk melukai siapa saja demi kebenaran. Saya bilang hati-hati, karena kebenaran yang ada di dalam diri kita dan yang diberikan kepada kita itu tidak diberikan supaya kita melukai siapapun. Kebenaran membuat kita cukup berani untuk terpisah dengan siapa saja. Ketika kita harus berkomitmen pada kebenaran, kita bisa terpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Harus ada kerelaan itu. Tetapi jangan lupa, itu tidak membuat kita serampangan, lalu kemudian melukai siapapun dan terpisah dengan siapapun. Kenapa? Karena justru kalau kebenaran itu ada, dia meluaskan hati dan ada tempat bagi orang lain dalam hati kita. Allah adalah kebenaran. Jika melalui firman dia hadir dalam hati kita, Allah yang besar itu akan meluaskan hati kita. Wong Allah dalam hati kita kok. Firman itu juga meluaskan hati Bapak Ibu dan saya. Sehingga memberi ruang bagi sesama. Hati Allahnya Bapak Ibu dan saya adalah hati yang sangat luas. Ada ruang bagi dia yang suci itu. Dalam hatinya yang suci itu. Bagi kita orang berdosa. Sehingga harusnya Bapak Ibu dan saya yang menjadi orang-orang yang bergumul dengan kebenaran adalah orang-orang yang tidak gampang melukai orang lain dengan alasan kami berdiri di atas kebenaran. Bapak Ibu dan saya juga bisa memberi ruang bagi orang lain. Dan dengan demikian kita tidak mudah juga terpisah dengan sesama. Jadi bisa berpisah itu tidak sama dengan harus berpisah. Bisa berpisah berarti Bapak Ibu dan saya pegang kebenaran dan kalau memang harus terpisah ya sudah. Tetapi kita tidak harus melukai siapapun demi berpegang kepada apa yang Bapak Ibu dan saya sebut sebagai kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang harusnya dibentuk oleh firman dan tidak ada pilihan yang lain kecuali kita menundukkan diri kepada apa yang disebut sebagai firman atau disebut sebagai kebenaran. Dan mungkin saya bisa buat satu konklusi, yang disebut sebagai kebenaran itu ya wahyu Tuhan, ya firman Tuhan yang Bapak Ibu dan saya punya, kebenaran-kebenaran yang kita temukan melalui penyelidikan di dalam alam ini, sehingga orang Kristen selalu punya dua kitab itu, kitab suci Alkitab dan kitab alam, di mana kita memberi diri untuk menyelidiki dan menemukan di sana. Tetapi juga dari kitab suci, Bapak Ibu dan saya harus lihat bahwa ada doktrin-doktrin yang Alkitab berikan juga kepada kita yang harus Bapak Ibu dan saya mau pelajari, dan melalui itu Tuhan membentuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Ada waktu bagi kami untuk sama-sama bisa belajar kebenaran pada hari ini. Dan biarlah kebenaran meluaskan hati, kebenaran mencerahkan pikiran, kebenaran menjadi terang yang mengarahkan langkah hidup kami, bahkan memberikan kepada kami kepekaan untuk membedakan yang benar dari yang tidak benar. Berbelas kasihan bagi kami dan pimpinlah hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Dan tolong kami supaya kami menikmati terus anugerah, yaitu mengerti firman, bergumul dengan firman, dan menghidupi firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.